Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Hendra. Kami dari kelompok 8 mohon izin untuk mempresentasikan progres dari UAS kami yang berjudul The Effective Breast Cancer Classification with the Random Forest Algorithm. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Shelina Enji dengan NIM akhir 006 dan rekan saya. Saya Cokorda Istri Nasanti Marani Pemayun dengan NIM akhir 011. Baik, mungkin langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama itu adalah latar belakang. Jadi kanker payudara itu merupakan salah satu penyakit dengan tingkat kejadian dan kematian yang tinggi di seluruh dunia, menjadikannya ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Nah, deteksi dan klasifikasi kanker payudara secara dini ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengobatan dan peluang kesembuhan pasien. Nah, jadi di penelitian ini berfokus pada penerapan algoritma random forest, yang dimana merupakan metode ensemble learning berbasis decision tree yang mampu mengatasi permasalahan overfitting, menoleransi variabel yang tidak signifikan, serta menilai tingkat kepentingan variabel dalam prediksi. Nah, jadi di penelitian ini menggunakan dataset Breast Cancer Wisconsin atau BCW dataset, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model klasifikasi kanker payudara yang lebih akurat, efisien, dan mampu membantu tenaga medis dalam proses diagnosis. Nah, adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini, di mana tujuan yang pertama itu untuk mengembangkan model klasifikasi kanker payudara yang efektif menggunakan algoritma random forest dengan dataset Breast Cancer Wisconsin atau BCW. Nah, kedua itu melakukan pengaturan dan optimasi parameter atau fine tuning seperti jumlah pohon dan nilai random state agar diperoleh hasil terbaik. Dan yang ketiga itu membandingkan hasil akurasi model dengan metode klasifikasi lain seperti SVM, naive Bayes, dan logistic regression untuk melihat keunggulan performa random forest. Dan untuk manfaatnya, yaitu yang pertama untuk meningkatkan efektivitas deteksi dini kanker payudara dengan model klasifikasi yang lebih akurat, lalu mengurangi tingkat kesalahan diagnosis pada proses identifikasi tumor, memberikan dukungan bagi tenaga medis dalam proses pengambilan keputusan klinis secara cepat dan tepat, dan yang terakhir berkontribusi terhadap perkembangan sistem machine learning di bidang medis, khususnya pada klasifikasi penyakit. Nah, untuk dasar teori, yang pertama itu ada algoritma random forest. Jadi, algoritma ini merupakan algoritma ensemble learning yang menggabungkan banyak decision tree untuk menghasilkan hasil prediksi yang lebih stabil dan akurat. Untuk langkah umumnya itu ada mengambil sampel acak dari data pelatihan dengan pengembalian atau bootstrapping, lalu membangun decision tree untuk setiap sampel dengan variasi tertentu agar setiap pohon memiliki perbedaan struktur. Dan yang terakhir, menggabungkan hasil prediksi dari seluruh pohon menggunakan metode voting untuk klasifikasi atau rata-rata untuk regresi. Adapun keunggulan dari algoritma ini yaitu mampu mengatasi overfitting karena menggunakan banyak pohon keputusan, lalu dapat menilai tingkat kepentingan variabel, efisien untuk dataset besar maupun menangani data tidak seimbang, dan dapat digunakan baik untuk klasifikasi maupun regresi. Lalu yang kedua ada estimator parameter. Nah, parameter and estimator itu menunjukkan jumlah pohon keputusan atau decision trees dalam algoritma random forest. Nah, jadi jumlah pohon yang lebih banyak umumnya meningkatkan akurasi karena model menjadi lebih stabil dan generalisasi lebih baik. Namun, peningkatan jumlah pohon juga meningkatkan waktu pelatihan dan kebutuhan komputasi. Oleh karena itu, perlu dicari nilai optimal antar performa dan efisiensi waktu. Dan yang ketiga itu ada random state parameter. Jadi parameter random state ini digunakan untuk mengatur proses pengacakan dalam pembentukan pohon pada random forest agar hasil dapat direproduksi. Nah, jadi saat model dilatih, proses seperti pemilihan fitur atau pengambilan sampel data dilakukan secara acak dengan menetapkan nilai random state yang sama. Hasil eksperimen dapat konsisten dan diulang kembali dengan hasil identik. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi pada penelitian ini, dataset yang digunakan itu dataset Breast Cancer Wisconsin. Nah, itu diambil dari Kaggle. Nah, di sini
itu datasetnya berisi ekstraksi fitur dari citra digital jaringan payudara menggunakan metode fine needle aspiration atau FNA. Nah, sampel ini menggambarkan karakteristik inti sel dan diklasifikasi menjadi dua jenis tumor. Yang pertama ada M atau malignan atau tumor ganas dan juga ada B untuk benign atau tumor jinak. Nah, struktur datasetnya ini terdiri dari 569 baris dan juga 32 kolom. Dan terdiri dari satu kolom ID, satu kolom label diagnosis, dan 30 fitur numerik lainnya. Boleh di next. Nah, ini untuk atribut tambahan. Atributnya dalam dataset ada ID, nomor identifikasi unik untuk setiap pasien atau sampel data, dan juga diagnosis, label M dan B tadi. Boleh di next. Nah, ini untuk atribut-atribut lainnya. Itu ada radius, texture, perimeter, area, smoothness, compactness, concavity, concave point, terus symmetry, fractal dimension. Boleh next. Radius, texture, perimeter, area, smoothness, compactness, concavity, concave point, symmetry, fractal dimension. Ini standar errornya. Dan next. Radius, force, texture, perimeter, area, smoothness, compactness, concavity, concave points, symmetry, dan fractal dimension untuk yang nilai maksimum atau terburuknya. Boleh next. Nah, untuk metodologi penelitian sendiri yang dipakai itu ada 6. Yang pertama, literatur review, di mana di sini kami mempelajari klasifikasi kanker payudara dengan berbagai algoritma seperti SVM, Naive Bayes, Logistic Regression, dan ada beberapa lagi lainnya. Selanjutnya ada dataset preparation dengan memisahkan dataset menjadi data training dan testing dengan berbagai macam rasio. Yang pertama ada 90:10. Yang kedua ada 80:20. Yang ketiga ada 70:30. Yang keempat ada 60:40. Yang kelima ada 50:50. Selanjutnya ada model development dengan mengimplementasikan random forest dengan Python menggunakan uh, library scikit-learn. Selanjutnya ada hyperparameter tuning. Nah, di sini kami mengatur parameter and estimator itu jumlah pohon dalam forestnya dan juga random state nilai acak untuk reproduksibilitas, dan parameter diuji secara bertahap untuk menemukan konfigurasi yang terbaik. Selanjutnya dilakukan model testing dan evaluation. Di sini untuk mengukur akurasi model pada data uji menggunakan confusion matrix untuk menghasilkan hasil klasifikasi yang terbaik menurut akurasinya. Selanjutnya ada comparison with other methods seperti yang disampaikan tadi. Nah, hasil dari random forest ini dibandingkan dengan metode lain seperti SVM, Dictonomy rule fusion, Birch, logistic regression, dan Bayesian network. Boleh next. Oke, ini untuk distribusi datasetnya. Yang pertama, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita di sini membagi data dengan rasio 90:10, 80:20, 70:30, 60:40, dan 50:50. Nah, di sini kalian melakukan implementasi di Python sendiri dan dapat diperoleh bahwa terdapat sedikit perbedaan. Kalau misalnya di paper itu tulisannya yang tertinggi itu ada di rasio 60:40, yaitu 0,9781. Tapi kalau misalnya setelah kami terapkan dan implementasikan di Python, itu ternyata di rasio 70:30 hasilnya lebih baik, yaitu 0,9708. Boleh di next. Nah, jadi rasio yang
eh, yang baik yang kami temukan setelah implementasi tadi itu, yaitu 70/30, kita akan melakukan pencarian random state optimal dengan n estimator 100 sesuai dengan default yang ditentukan di paper. Nah, setelah di sini ditemukan bahwa memperoleh random state terbaiknya di 41, padahal di paper itu 71 yang paling tinggi. Namun setelah dicoba, dihasilkan di sini akurasi yang lebih tinggi yaitu 0,9883 pada random state 41. Nah, perbedaan ini menunjukkan bahwa random state sangat sensitif terhadap proses pengacakan data dan bergantung pada rasio pembagian dari dataset sendiri. Boleh di next. Oke, selanjutnya kita akan menguji dari n estimator sendiri. Nah, di sini kan tadi kita menggunakan eh, rasio pembagian data itu 70/30 dan random state-nya 41. Di sini dapat diperoleh akurasi tertinggi itu dicapai pada pohon yang ke-50 yaitu 0,88304. Nah, sementara selanjutnya hingga ke 160 itu terjadi penurunan hanya 0,982456 yang dimana dia akan naik lagi di 170 di pohon ke 170 itu hasilnya sama dan tidak lebih besar daripada yang jumlah pohon di 50 itu sama dia hanya 0,988304 dan juga terjadi penurunan lagi di 180 dan 190 di angka 0,982456. Boleh di next. Oke, di sini selanjutnya kita akan menampilkan model final dan evaluasinya. Nah, dari total 171 data uji, model memprediksi 169 benar dan 2 salah. Dapat dilihat itu yang kanker jinak itu 109 dan juga yang satu itu salah atau tidak sesuai dan juga demikian yang untuk yang malignan itu 60 60 benar dan satu yang tidak sesuai. Seperti itu. Nah, di sini menghasilkan akurasi itu 98,83%. Nah, walaupun ini sedikit turun daripada yang ada di paper, kalau di paper kan hasilnya kan 99,12%. Karena bedanya di rasio data dan random state dan n estimator yang digunakan. Nah, walaupun begitu, eh, kedua hasil tetap membuktikan bahwa random forest sangat efektif untuk mengklasifikasikan kanker payudara. Karena dibandingkan dengan metode-metode yang lain, dia masih lebih unggul. Boleh di next. Baik, untuk kesimpulannya, jadi hasil implementasi ini menegaskan bahwa random forest sangat efektif untuk klasifikasi kanker payudara dengan akurasi 98,83%. Namun, hasil ini juga menunjukkan sensitivitas tinggi antar hyperparameter. Perbedaan kecil pada data split mengubah parameter optimal menjadi 70/30, kemudian RS-nya itu 41, estimasinya 50, yang dimana berbeda dari paper, di mana menggunakan 60/40, kemudian RS-nya 71, dan estimasinya itu 120. Nah, meskipun akurasi replikasi 98,33% itu sedikit di bawah paper, di mana di paper itu 99,12%. Hasil ini tetap lebih unggul dari logistic regression yang memperoleh nilai 98,10% dan SVML yaitu 96,50% yang membuktikan bahwa kekuatan model eh, random forest ini lebih unggul. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.